Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Saya selalu buat pemirsa dimanapun berada. Semoga bermanfaat tips atau cara ilmu dari sebuah pengapian di motor. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bosku. Oke teman, di sini saya ada sebuah kapasitor non polar atau kapasitor AC atau kapasitor tidak berkutub positif dan negatif, dan untuk pemasangannya juga bolak-balik tidak bermasalah. Dan di sini menyimpan arus AC atau arus yang sama seperti pada sebuah PLN, jadi masih mentah, dan di sini disimpan secara permanen, tidak akan hilang dari sebuah arus yang ada di dalamnya sini, karena di sini menyimpan arus selamanya. Dan ada beberapa komponen elektronik lain pada sebuah rangkaian di elektronik rumah tangga yang bisa kita lihat untuk fungsi dan cara kerja dari sebuah kapasitor Miller. Kebetulan untuk di sini saya ada ukuran dari kapasitor ini adalah 104. Bentuk fisiknya lebih kecil dari biasanya. Dan untuk satuannya atau arus yang disimpan di sini sebesar 100 nanofarad 400 volt. Oke teman, dan ada sebuah rangkaian elektronik lain dari kapasitor yang sama. Untuk kapasitasnya di sini 684J atau sekitar 0,68 mikrofarad atau sekitar 680 nanofarad. Dan untuk bentuk fisiknya juga lebih besar, jadi daya simpan arusnya juga lebih tinggi dari yang sebelah sini yang 100 nano. Dan di sini di kapasitor yang sebelah kanan ini tidak akan menyimpan arus selamanya dan hanya bertahan beberapa detik, karena di dalamnya sini, di bagian sini ada rangkaian resistor atau penghubung resistor di antara kedua kutub ini sebesar 560.000 ohm. Jadi sangat tinggi sekali nilai resistansinya, karena di sini berfungsi untuk menghilangkan arus sementara mungkin sekitar 5 detik. Oke, jadi tidak langsung hilang, karena di sini juga sangat penting sekali dari sebuah nilai resistansi. Semakin besar nilai resistansinya, arus yang dialirkan juga semakin tinggi. Jadi di sini untuk arus yang dialirkan sangat rendah sekali, tidak mengganggu dari cara kerja dari sebuah penyimpanan di kapasitor Miller ini. Oke, dan untuk di sini saya ada juga yang lebih di atasnya lagi untuk nilainya. Di sini 105J atau 1 mikrofarad 400 volt, sama-sama 400 volt, dan arus penyimpanan di atas yang 0,0684 mikrofarad. Ini adalah perbandingan yang sangat mudah sekali dari sebuah nilai kapasitor. Dan alat ini banyak digunakan dari sistem pengapian di motor. Untuk yang pertama, di sini sudah saya siapkan spool pengapian dari sebuah mesin di dalam magnet. Saat motor ini digunakan, di dalam magnet ada spool pengapian, kemudian berputar magnetnya atau mesinnya menghasilkan arus dari spool pengapian di bagian sini, dimana di bagian spool pengapian ini ada lilitan kawat yang sangat kecil sekali, sekitar 0,12, sangat kecil sekali, seperti serabut dari sebuah kabel seperti ini, sangat kecil sekali seperti ini.
sangat kecil sekali, 0,12. Dan untuk spool pengapian ini saat dilalui magnet atau magnetnya berputar menghasilkan arus AC dari sebuah kabel yang ada pada kedua bagian ini. Saat ini berputar menghasilkan arus AC sekitaran 220 volt karena di sini ada beberapa lilitan yang jumlahnya mungkin ribuan. Jadi saat digunakan ini bisa mengeluarkan arus sekitaran 220 volt, tetapi kekuatan arusnya ini lebih kecil, voltasenya lebih tinggi. Berbeda sekali dengan ML yang besar ini atau gulungan kawat yang besar ini. Untuk voltasenya mungkin lebih rendah dari yang sebelah kanan, tetapi arus yang dihasilkan lebih kuat, tentunya dengan memakai tembaga asli berwarna coklat atau agak merah saat kita kerik. Ini adalah sistem sumber arus yang ada pada mesin menghasilkan arus yang baik atau stabil. Oke teman, dari sebuah spool pengapian ini kita bisa mengetahui dari cara kerja dari sebuah spool pengisian ini saat kita rakit atau saat mengalami masalah. Seumpamakan kita gulung ulang karena di sini mungkin sudah gosong seperti ini atau putus di dalamnya karena lama pemakaian. Jika suatu saat teman-teman bisa memperbaikinya atau menggulung ulang, dan di bagian ini kita bisa melakukan beberapa cara dari spool ini dengan mengetahui fungsi dan cara kerja dari sebuah kumparan ini supaya berfungsi dengan baik atau bekerja saat digunakan di sistem pengapian. Oke, untuk yang pertama di sini kita bisa hilangkan dari semua kawat emalnya yang sangat kecil sekali menggunakan katakanlah obeng yang tipis. Oke, supaya nanti tidak merusak dari rumah di spoolnya sini. Kemudian kita kasih koker atau lapisan kertas di toko elektro, dan kemudian kita lilit ulang. Untuk yang pertama kita double kabelnya yang lebih seperti ini, kita double kabelnya yang ML yang lebih tipis. Kita double kabel atau kawat ML sekitar 4 buah seperti ini, sekitaran katakanlah 20 cm. Kemudian kita lilit ulang. Dan di sini untuk pelilitan ulang ini sangat penting sekali untuk awal dari sebuah lilitan kawat di sebuah sistem spool pengapian di motor AC ini. Untuk yang pertama di sini dari negatif, ini negatif dari sebuah mesin atau negatif atau bodi dari sebuah motor, ini awalnya. Kemudian kita lilit ke kanan sampai benar-benar rapi atau berurutan dari sebelah sini ke sini, kemudian secara rapat kembali ke sini, atau mungkin kalau sudah mencapai 25%, ini penggulungannya harus lurus supaya nanti tidak saat kita tekan ini lebih keras hasilnya dan tentunya lebih rapat. Ini akan berfungsi dengan maksimal. Berbeda lagi jika kita posisikan dari sebuah sistem arah lilitan dari sebuah spool ini. Jika kondisi lilitannya ini terbalik dari negatif atau bodi di kawat di motor ini, kita lilit ulang dari kanan ke kiri seperti ini. Ini bisa menghasilkan arus atau bisa mengeluarkan percikan dari sebuah spool ini, tetapi saat digunakan ini tidak berfungsi atau tidak bisa mengeluarkan arus pada percikan di pengapian di dalam mesin. Ini juga sangat penting sekali. Jadi arah lilitan kawat ini saat kita gulung ini juga berpengaruh sekali terhadap hasil yang akan dialirkan arusnya di sistem kelistrikan pengapian dari sebuah motor. Jadi untuk arah lilitannya dari kiri ke kanan,
jadi tidak dari kanan ke kiri. Jika terbalik, ini bisa mengeluarkan arus tetapi tidak berfungsi dari sistem pengapian di motor. Jadi ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika mengalami masalah, sebuah sistem spool pengapian seperti ini mengeluarkan arus tetapi di sistem pengapian di dalam mesin tidak berfungsi atau tidak bisa melakukan pembakaran di dalam mesin, ini bisa dipastikan posisi dari pin atau kawat yang ada di emalnya ini putarannya terbalik. Apakah ini bisa kita lakukan pembongkaran lagi? Ini tidak perlu, kita tinggal memindahkan posisi dari kawatnya ini. Katakanlah yang sini tadinya awalnya kita posisikan di bagian negatif, yang akhir ini positif. Oke, seperti ini untuk beberapa masalah pada sistem pengapian. Oke teman, dan untuk spool pengapian ini saat kita ukur menggunakan AVO atau kita ukur menggunakan voltmeter, ini sekitaran 470 sampai 500-an. Semakin besar nilai resistansinya akan semakin baik untuk hasilnya. Dan di bagian lain ada sebuah sistem pengaturan dari percikan bunga api di dalam mesin. Di dalam ruang bakar, di sini ada sebuah pulser atau sistem pengapian di motor, sebuah pulser seperti ini. Dan untuk pulser ini di semua motor ini fungsi dan cara kerjanya juga sama, tetapi ada beberapa bagian yang berbeda. Mungkin punyanya Yamaha seperti ini maupun Suzuki, ini output kabelnya 2, dan di sini punyanya Honda output kabelnya cuma 1 seperti ini, dan satunya lagi ke ground atau bodi motor. Jadi di sini untuk sistem dan cara kerjanya juga sama. Dan untuk masalah di sistem pengapian ini juga banyak sekali, atau saya pernah alami sendiri dari sistem pengapian pada sebuah pulser yang tidak berfungsi dengan baik. Kebetulan untuk kasusnya dari motor smash, ini motornya ini saya pakai, ownernya mengalami masalah saat digunakan sekitaran 2 km, ini motornya ini mogok lagi, dan setelah dingin ini normal lagi, dan begitu seterusnya. Dan di sini saya mengecek dari sebuah sistem spool pengisian, spool di sensor pengapian atau pulser ini mengalami masalah di bagian dalamnya sini. Ini sudah gosong atau aus seperti ini, jadi setengah atau 50% kondisinya. Jadi saat panas ini terjadi short atau konslet pada bagian spool-spoolnya sini atau gulungannya, sehingga terjadi resistansi di dalamnya sini menjadi lebih rendah. Karena di sebuah sistem spool pengapian maupun sensor dari pengapian, di sini ada nilai resistansinya tersendiri supaya bisa bekerja dengan maksimal. Oke, di sini saya akan coba ukur yang bagian sini, karena di sini normal, ini yang pulsernya ini normal, di sini sistem spool pengapiannya sudah tidak berfungsi lagi. Saya akan coba ukur nilai resistansi dari pulser ini berapa voltase. Di sini sudah saya siapkan sebuah AVO digital. Ini saya posisikan di 2K atau 2000 ohm. Saya cek berapa nilai resistansinya dari sebuah pulser. Karena di dalam pulser ini saat dilalui pick up atau kotak di dalam magnet, ini menghasilkan voltase sekitaran 0,7 volt. Jadi sangat kecil sekali untuk memicu sensor yang ada di kaki gate dari sebuah CDI. Untuk nilai resistansinya di sini sekitaran 27 ohm, jadi sangat kecil sekali, 27 ohm. Berbeda sekali di bagian
sini. Oke, di bagian yang spoolnya sini sekitaran 470 ohm. Di sini menghasilkan voltase sekitaran 220 volt dan di sini menghasilkan voltase 0,7 volt. Jadi sangat jauh sekali dari nilai resistansinya. Di sini 27 ohm dan di sini mungkin bisa lebih dari 470 ohm. Lilitannya juga sangat besar sekali. Oke teman, dan untuk masalah di sistem sensor dari sebuah pengapian atau pulser ini, jika teman-teman mengalami masalah saat ganti baru tetapi tidak berfungsi dari sistem pengapian, atau katakanlah tidak ada percikan bunga api di bagian businya sini, bunga apinya tidak ada, dan kemudian di spoolnya ini ada atau katakanlah normal, tapi di percikannya ini tidak ada, padahal ini diganti baru. Semuanya kita mengalami masalah, kita ukur pakai AVO seperti ini dan nilainya 0 atau tidak terhubung, ini tentunya sudah tidak bisa digunakan lagi. Kemudian kita pasang dan tidak ada percikan busi di bagian ujungnya sini. Oke. Ini teman-teman bisa melakukan tips seperti ini. Ini biasanya dikarenakan karena di sini dua kabel, mungkin dari dalamnya ini arah lilitannya berbeda. Teman-teman bisa mengatur posisi membalik dari posisi awal seperti ini. Katakanlah sebelumnya di bagian merah di sebelah kiri, dan yang kuning ini sebelah kanan. Ini kita bisa balik posisinya, yang merah di sebelah kanan, yang kuning di sebelah kiri. Ini saya pastikan akan berfungsi dari sistem pengapian pada sebuah busi di sini. Karena untuk semua jenis lilitan, baik lilitan pengapian, lilitan sensor pengapian, ini arah lilitan kawat ML-nya ini juga sangat mempengaruhi terhadap hasil dari sebuah sistem kelistrikan pengapian di sebuah motor. Oke, untuk selanjutnya di sini saya persiapkan sebuah CDI dari motor lama punyanya Grand. Di dalamnya sini juga ada kapasitor seperti ini dan nilai resistansinya juga nilai kapasitornya juga sangat besar sekali, di sekitaran 1,5 mikrofarad untuk menyimpan arus sementara pada sebuah sistem pengapian. Oke, seperti ini. Jadi saat digunakan di bagian sistem pengapian dari sebuah motor, saat pengapian di motor ini magnet berputar, kemudian menyimpan arus di bagian kapasitor dari sebuah CDI, kemudian di magnet ada tonjolan pickup melewati di bagian ujung pulsernya sini, sehingga di bagian gate atau jalur ke bodi motor, di jalur gate dari sebuah SCR di dalamnya sini akan membuka, sehingga arus yang tersimpan pada sebuah kapasitor ini akan mengalir dari ground, kemudian menuju ground negatif dari sebuah coil, kemudian masuk ke lilitan primer, lilitan pertama dari sebuah coil, kemudian diteruskan lagi ke input kabel coil, kemudian masuk ke kapasitor yang berwarna hijau ini. Karena di sini ada penyimpanan dan terjadi arus masuk pada koilnya sini, lilitan koilnya, sehingga terjadi medan magnet atau induksi. Karena di bagian luar dari spoolnya sini atau lilitan primer ada lilitan sekunder kedua yang lebih besar, sehingga arah lilitannya pun berbeda, sehingga menghasilkan arus yang lebih besar. Karena jumlah lilitan sekunder ini tentunya lebih banyak, menghasilkan output voltase pada sebuah kabel busi
sekitaran 10.000 volt di ujungnya businya sini menjadi biru seperti ini. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat dari sistem pengapian AC seperti ini supaya bisa bekerja maksimal dan tentunya normal. Dari hasil percikan businya juga lebih biru, oke, lebih biru dan tidak terjadi percikan menyamping ke bagian sebelah kiri sini, menyamping ke bagian elektrodanya sini. Lebih biru ke fokus karena saat percikan busi menyamping ke sini biasanya itu motornya berbet saat awal gas, bahkan sekali sulit dihidupkan. Jadi untuk normalnya percikannya biru di bagian sini, tidak merah. Jika merah ini biasanya juga saat kita naikkan gasnya secara langsung, ini kadang tersendat, bahkan sekali motornya tidak bekerja atau mesinnya mati sementara. Ini biasanya percikan di ujung businya sini agak merah. Dan untuk menghasilkan percikan busi yang lebih biru, full biru, kuat dan stabil untuk motor standar, kita bisa lihat dari beberapa komponen pendukung. Ini untuk spool di pengapiannya sini, untuk resistansinya sekitaran 470 ohm untuk ke atasnya, dan di bagian sini pemasangannya juga tidak boleh terbalik, dan untuk resistansinya sekitaran 27 ohm. Ini bisa bekerja secara maksimal, dan tentunya ada bagian lain yang sangat mendukung sekali, baik coil kemudian CDI ini. Untuk memodifikasi dari sebuah sistem pengapian ini sah-sah saja, dan untuk risiko juga bermacam-macam, kadang awet, kadang mungkin sekali coba langsung mengalami masalah, terutama di CDI, karena elektronik ini mempunyai beberapa kelebihan atau kekurangan dari sebuah rangkaian. Karena di dalam komponen elektronik ini atau di dalam CDI ini, untuk CDI yang ada di aftermarket ini ada beberapa komponen di dalamnya. Ada yang komponen kualitasnya lebih bagus atau lebih kuat. Jadi saat kita pasang sebuah kapasitor di bagian input dari sistem pengapian di motor AC seperti ini, bisa menambahkan di bagian input coil atau di bagian antara spool pengapian, kabel warna hitam strip merah ke dalam CDI seperti ini. Ini juga bisa menambahkan percikan bunga api yang full biru pada bagian di ujung businya sini. Tapi untuk motor yang normal atau bawaan motor, atau katakanlah masih orisinil semua, ini percikan businya masih biru dan tentunya masih bagus, teman-teman tidak perlu lagi menambahkan sebuah kapasitor seperti ini. Ini sudah bagus, dan bisa mencoba trik seperti ini menaikkan percikan busi apabila sebuah sistem pengapian spoolnya ini sudah melemah atau percikannya ini merah. Ini sudah saya buktikan pada motor Supra 100 yang lama, dan hasilnya lebih maksimal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif.